はい、おはようございます。皆さん、いつもお世話になっております。Riki Sensei です. Hari ini saya agendakan untuk video terkait dengan penjelasan rangkuman pertemuan kedua, 3, dan 4 pertemuan blog kelas karyawan untuk kesusastraan Jepang. Untuk kelas ini, untuk pertemuan hari ini yang akan saya rangkum adalah pertemuan terkait dengan film dan anime. Film dan anime Jepang ini merupakan bagian dari karya sastra Jepang yang diantaranya adalah karya sastra visual yang kita melihat, kita tahu, kita mendengar seperti itu. Lanjut untuk perkembangan perfilman di Jepang. Perkembangan film di Jepang mulai pada tahun 1987. Film tersebut dimulai atau pada era tersebut dimulailah sebuah film bisu atau film tanpa suara dengan adanya adanya tanda, yaitu pemutaran film pertama menggunakan benshi. Benshi ini itu sama seperti narator. Nah, narator yang menceritakan alur film secara keseluruhan. Dalam bahasa Jepang, istilah hoga dan yoga itu membedakan antara film Jepang dan film Barat. Film Jepang yang masih orisinil dan film Barat yang biasanya masuk ke Jepang seperti itu. Lalu ada istilah benshi. Istilah benshi ini merupakan istilah lain dari seorang narator pada perkembangan perfilman di Jepang yang pada masa tersebut masih dalam bentuk film bisu atau film tanpa suara. Benshi ini kita samakan atau bisa kita persepsikan sama seperti dalang, dalang yang ada di perwayangan. Lalu juga ada juga seperti narator-narator di wilayah-wilayah atau di budaya-budaya lain seperti di Betawi atau di budaya budaya Sumatera, Minang, budaya Melayu, budaya lainnya. Benci ini seorang narator yang awalnya memberikan pembukaan di awal, lalu memberikan sedikit penjelasan terkait dengan film tersebut dalam bentuk-bentuk lain, film film bisu atau film tanpa suara. Ciri khas film Jepang. Ciri khas film Jepang ini sendiri ada memiliki beberapa ciri khas, diantaranya tempo lambat, berbagai genre, jidaigeki, film monster, film samurai, anime, animasi Jepang, dan pengaruh teater tradisional. Tempo lambat. Film Jepang memiliki kesan lambat pada setiap scene-nya karena tempo menjadi bagian dari alur cerita. Film Jepang pada dasarnya adalah film-film yang bertempo lambat, yang pada intinya film tersebut itu atau film itu dikhususkan untuk penonton yang ingin menikmati alur ceritanya secara detail. Makanya tempo lambat ini memberikan kesan menjadi bagian dari alur cerita. Berbagai genre. Berbagai genre di sini, film Jepang memiliki berbagai genre seperti romance, science fiction, horror, drama, dan biografi. Rata-rata film di Jepang itu ada yang sci-fi itu science fiction yang mengembangkan dari anime. Lalu ada drama juga, drama yang bercampur dengan entah itu drama keluarga, drama percintaan, drama pertemanan, drama tentang persaudaraan, dan lain sebagainya. Romance dan biografi, romance itu condong ke percintaan, sementara biografi itu menceritakan tentang satu tokoh atau salah satu kejadian tragedi seperti itu. Tragedi contoh tokoh tokoh tentang pergerakan-pergerakan di Jepang, tokoh tentang satu pencipta anime di Jepang seperti itu.
Ada tokoh-tokoh yang melatar belakangi adanya kejadian-kejadian penting di negara Jepang. Jidaigeki ini drama periode menampilkan Jepang sebelum restorasi Meiji. Restorasi Meiji, setelah Meiji itu Showa, setelah Showa itu Heisei, setelah Heisei itu Reiwa yang sekarang ini. Nah, Jidaigeki drama periodik. Periode ini dramanya apa? Periode ini dramanya apa? Periode ini dramanya apa? Sebelum restorasi Meiji. Jadi Taisho tuh dramanya apa? Terus Heian tuh walaupun memang tidak dalam bentuk gambar, ya kan, tapi juga ada yang dalam bentuk teater, ada yang bentuk seperti lainnya, seperti itu. Film monster dikenal sebagai film Jepang dikenal sebagai film monster dan film samurai. Jepang dikenal sebagai film samurai. Film monster, kita membahas film monster dulu. Film monster ini yang identik adalah film-film yang kolosal, film-film besar, film-film yang memberikan gambaran-gambaran, oh ini loh ada monster yang menghancurkan negara-negara Jepang seperti ya gambar-gambar Godzilla. Mungkin dari Minasan pernah mengenal film Godzilla, film-film mecha, film-film yang merujuk pada Ultraman dan lain sebagainya. Lalu ada film samurai. Film samurai ini yang akrab kita tahu atau yang sangat familiar adalah film-film tentang Bushido, 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 film tentang juga Rurouni Kenshin yang begitu terkenal filmnya sampai saat ini. Animenya pun juga cukup terkenal dan lain sebagainya. Lalu ada anime dan animasi Jepang dan pengaruh teater tradisional. Teater tradisional ini sebelum film suara dikembangkan, film Jepang dipengaruhi teater tradisional Jepang seperti kabuki. Sama seperti di kita, film-film dengan pengaruh teater tradisional atau film-film yang memiliki latar belakang waktu kerajaan itu, waktu kerajaan itu adalah seperti contoh film Tutur Tinular. Tutur Tinular itu ada teater tradisionalnya dan ada teater ketopraknya dan ada film aslinya atau drama radionya, ya. Drama radio pada zaman dulu 1980 naik atau 1970 naik itu ada. Nah, lalu drama radio berpengaruh pada film-film kolosal-kolosal pada setelahnya 90, 2000, 2010 seperti itu. Itulah contoh dari pengaruh teater-teater tradisional kalau di Indonesia. Sementara di Jepang, film-film yang terpengaruh oleh teater tradisional adalah film-film Sota Kabuki. Mungkin Minasan pernah mendengar tokoh yang bernama Goemon, teater Goemon. Tokoh Goemon atau teater Goemon itu pengaruhnya sama seperti di Kabuki. Terpengaruh oleh teater tradisional Kabuki. Lalu, nah, film film itu di Jepang bisa dikembangkan ke dalam berbagai bentuk media. Nah, perkembangan bentuk media ini kita sebut dengan alih wahana. Nah, alih wahana dalam kesusastraan Jepang itu hampir sama dengan alih wahana yang ada di sastra-sastra lainnya. Pengertian dari alih wahana sendiri merupakan bentuk perkembangan sastra yang berbentuk pengalihan dari suatu karya menjadi bentuk karya yang lain. Dalam kutipan milik Sakati Djoko Damono, buku tahun 2005 halaman 9, yang judul Aliwal.
Aliwana secara sederhananya proses pengalihan dari suatu jenis kendaraan ke jenis kendaraan lain. Contoh, di Jepang, ini adalah peta teorinya. Peta teori ekranisasi atau aliwana. Resepsi itu karya aslinya, adaptasi atau aliwahana itu adalah bentuk perubahannya, ekranisasi itu adalah hasil dari perubahannya atau hasil dari penyesuaian. Siklus aliwahana secara sederhana dalam kesusastraan Jepang. Ada satu film live action. Live action dirubah ke anime. Lalu live action dirubah ke manga. Begitu juga sebaliknya. Ada satu manga dirubah ke anime. Anime dirubah ke film action, live action. Film live action balik lagi ke manga. Seperti itu. Jadi Aliwahana itu tidak mengubah secara keseluruhan, tetapi menyesuaikan. Ya, tidak mengubah originalitas cerita, melainkan menyesuaikan saja dengan media yang ada. Contoh, manga yang cukup terkenal di sini ada yang saya ambil contohnya adalah Shingeki no Kyojin, Attack on Titans, AOT. Manga ini kalau dibaca pasti ada adegan-adegan kekerasannya. Nah, sementara kalau ingin dianimekan harus ada beberapa adegan atau beberapa scene itu yang harus disesuaikan dengan dengan peraturan penyiaran yang ada. Manga itu kan biasanya kan tidak disensor kan, secara tidak langsung tidak disensor secara eksplisit kan. Sementara kalau di anime harus disensor. Anime kita harus melihat secara visual, kita mendengar secara audio, itu harus disensor beberapa scene dan disesuaikan dengan peraturan penyiaran yang ada. Ini contoh tadi, Shingeki no Kyojin ada pemenggalan kepala secara eksplisit digambarkan di mangganya. Nah, di animenya itu pasti ada beberapa adegan yang harus dipotong, harus disesuaikan. Seperti pemenggalan kepala itu bisa dialihkan dengan pengalihan ke tokoh, gambar ke tokoh, ataupun juga pengambilan scene jarak jauhnya, dan sebagainya. Adapun juga film live action, anime ke live action atau manga ke live action itu disesuaikan lagi dengan pertama tokoh yang cocok atau aktor yang cocok dijadikan tokoh. Lalu juga ada juga alur cerita, penyesuaian latar dan lain sebagainya. Siklus alih warna secara sederhana dalam kesusastraan Jepang. Kemudian yang tidak mengubah originalitas sebuah cerita secara sederhana. Contoh ekranisasi dalam alih warna di sini ada manga, ada juga anime, dan ada juga live action. Live action dalam bentuk teater ataupun dalam bentuk film. Berikut adalah referensi buku untuk mengkaji alih wahana. Untuk mengkaji alih wahana ini, bukunya ada dua ini. Silakan minasan bisa mulai untuk memberikan gambaran. Oh, saya besok mau ambil saya besok mau ambil alih wahana. Jadi ini ada bukunya nih. Wah, terbantu saya bisa mencari di platform lain, bisa platform digital ataupun platform perpustakaan ataupun juga mau mau mencari di tempat-tempat lain gunakan sebagai sumber referensinya. Sumber referensi di sini untuk Aliwana adalah buku dari
Satapati Djoko Damono, alih wahana, lintas genre dan media, dan alih wahana biasa dari Gramedia. Bebas minasan silakan bisa mencari buku ini. Di platform digital ada, di dalam bentuk buku cetak pun juga ada. Dari perkembangan alih wahana, saya sedikit menjelaskan terkait dengan perkembangan anime. Anime di sini merupakan karya sastra yang bersifat rekaan, khayalan, atau sesuatu yang tidak ada dan terjadi sungguh-sungguh. Biasanya, anime ini merupakan perwujudan animasi dari cerita manga. Namun kini ada juga anime yang dibuat tanpa harus berdasarkan manga yang sudah ada sebelumnya. Anime lebih banyak menceritakan tentang kehidupan manusia serta kebudayaan Jepang. Lalu ada sedikit kutipan, anime adalah animasi khas Jepang yang biasanya diceritakan melalui gambar-gambar berwarna-warni yang melakukan tokoh-tokoh di dalam berbagai macam lokasi dan cerita yang ditujukan dalam ada beragam jenis penonton. Ini mulai dari penonton anak-anak sampai penonton orang dewasa itu ada versi anime sendiri. Ciri khas dari anime sendiri, saya mengambil ada 4 ciri khas. Berikut adalah poin-poinnya. Secara sastra, pertama cerita kompleks dan simbolis. Alur cerita yang rumit dan sering menggunakan simbolisme untuk menyampaikan tema yang mendalam. Tema tentang peperangan, tema tentang persaudaraan, tema tentang percintaan, tema tentang fantasi. Ceritanya cukup kompleks dan simbolis di sini. Lalu ada karakter yang berkembang. Karakter mengalami perubahan signifikan dan memiliki latar belakang yang mendalam. Awal seorang karakter atau cara, atau dalam istilah misalnya cara, eh, berkembang. Karakter tidak akan stagnan atau mendatar-datar saja. Pasti ada konflik, ada terus juga konflik batin juga, konflik batin, konflik antar tokoh, dan sebagainya. Karakter itu berubah menjadi dari baik, jahat, kembali lagi baik, kembali lagi jahat, seperti itu. Ada yang namanya karakter hero dan karakter menjadi anti hero, itu juga ada. Karakter mengalami perubahan signifikan yang memiliki latar belakang mendalam. Dari hero ke anti hero, dan anti hero ke hero, itu juga ada pengembangan karakternya. Lalu tema yang mendalam, mengangkat tema filosofis sosial, seperti identitas dan keadilan, dan dialog unik. Dialog khas yang penuh makna mencerminkan budaya Jepang. Dialognya unik. Dialog dialog unik ini menggambarkan seperti dialog yang berlogat wilayah, logat kewilayahan seperti wilayah Kingki, wilayah Kansai, wilayah Kanto, wilayah Hokkaido, wilayah Okinawa, ataupun wilayah-wilayah di seluruh dunia yang lain. Itu ada mencerminkan budaya Jepang. Nah, toh di salah satu anime Nichiju itu kan pasti minasan ada yang tahu anime Nichiju tersebut. Anime Nichiju yang menceritakan tentang kehidupan tiga anak SMA, kehidupan sehari-harinya yang cukup random. Dialog khas seperti dialog pembicaraan antar teman, pembicaraan antar saudara, pembicaraan antar orang asing, seperti itu. Dialognya khas dan bermakna. Berikut adalah istilah dalam anime yang sering digunakan dalam anime: senpai, kohai, pasti sudah tahu. Senpai senior, kohai junior, sensei, guru atau ahli dalam suatu bidang, kawaii, itu juga imut, baka, itu untuk menyebutkan konyol dan bodoh, otaku, pencinta anime, manga, atau game, moe, moe itu perasaan tertarik kepada karakter yang imut dan memuaskan. Lalu ada nakama, nakama seperti teman atau rekan dari seperti keluarga. Shonen, genre untuk remaja laki-laki penuh aksi dan petualangan. Shoujo, isekai, dan mecha. Mecha atau mecha, genre yang menampilkan robot raksasa yang mungkin kita familiar dengan film-film Gundam, Gundam, Evangelion,
Itu adalah film-film yang menyambungkan robot-robot raksasa. Format dalam anime ini sendiri dalam perspektif sastra itu ada 9. Di antaranya adalah arc, arka. Di sini adalah bagian cerita memiliki konflik sendiri. Lalu episodik atau episode, lalu ada narasi non-linear, dual naratif, dua alur cerita yang berjalan bersamaan seperti dunia nyata dan dunia fantasi. Lalu adalah monolog internal, lalu ada cliffhanger. Cliffhanger ini istilah istilah singkatnya adalah penasaran, atau sederhananya kita mengartikan cerita ini tuh gantung. Cerita ini tuh gantung, tidak ada endingnya, atau ini tuh ceritanya tuh gantung karena tidak ada kejelasannya. Kalau ada parallel plot, alur cerita yang berbeda tetapi terhubung pada titik tertentu. Lalu ada foreshadowing, dan terakhir adalah flashback atau flash forward, menggunakan kilas balik atau kilas maju untuk memberi konteks pada cerita. Yang sering kita tahu di sini ada diantaranya adalah dua, arc episodik, dan satu lagi tiga, maaf, dan satu lagi adalah cliffhanger. Cliffhanger ini itu memberikan kesan kalau anime itu sebenarnya belum selesai, atau film ini tuh sebenarnya belum selesai. Di arc dan episodik pasti ada satu scene atau satu episode atau satu adegan itu konflik itu selesai. Sementara di cliffhanger ini tuh ada satu scene atau satu adegan yang membuat episode ini tuh tidak selesai, atau satu season anime ini tuh tidak selesai, seperti itu. Atau satu satu movie ini tuh endingnya belum belum kelihatan. Kita ada contoh dari cliffhanger seperti itu. Sering kita temukan di satu anime. Adapun penyiaran atau penyajian dalam bentuk anime ada beberapa format. Di antaranya di sini TV series seperti Naruto dan Attack on Titan yang ditayangkan secara mingguan sekitar setengah jam, paling mentok satu episode. Lalu ada OVA, Original Video Animations, dan ONMA, Original Net Animations. Original Video Animations ini disajikan dalam bentuk DVD atau Blu-ray sebagai cerita tambahan atau spin-off. Nah, setelah original video ini ada juga versi original net animation. Original net animation ini adalah anime yang dirilis secara eksklusif di platform streaming atau internet, sering dengan durasi yang lebih fleksibel. News Indonesia, kalau minasan tahu, di YouTube channel News Indonesia kita ada contoh dari original net animation. Kalau oval, original video animation, bagi minasan yang berdomisili di Jepang, pasti tahu yang namanya Blu-ray, DVD, penjualan Blu-ray dan DVD-nya. Kalau ada film anime yang ditayangkan di bioskop dengan durasi lebih panjang, biasanya 1 sampai 2 jam. Contoh seperti yang terkenal trilogi dari Makoto Shinkai, Kimi no Nawa, Tenki no Ko, dan Suzume no Toshimari. Ada film-film yang merujuk pada Ghibli, Spirit Away, Tonari no Totoro, dan sebagainya. Ada spesials. Spesials ini sendiri adalah episode tambahan atau spesial yang biasanya berdurasi lebih pendek dan dirilis bersama box set DVD atau Blu-ray sebagai bagian dari promosi. Di shorts anime dengan durasi sangat singkat, biasanya hanya beberapa menit per episode, seringkali digunakan untuk cerita ringan atau humor. Seperti Isekai Quartet, Tonkotsu Isekai juga ada. Anime-anime yang ditujukan untuk humor saja. Lalu terakhir ada musik video. Music video. Bagi minasan yang tahu music video dari musisi-musisi terkenal seperti Porter Robinson, nah itu adalah bentuk music video dengan visual anime. Ada pun juga yang lain. Mungkin minasan yang menyukai K-pop,
kasih tahu awal apa intro-intro dari sebuah music video seperti contoh Stray Kids yang Thunderous. Thunderous diawali dengan gambar-gambar atau penggambaran visual anime ala Korea atau ala Jepang yang yang memberikan satu kesan intro dari lagu tersebut. Baik, terima kasih Minasan sudah melihat atau mencermat mempelajari video ini terkait dengan pertanyaan dan lain sebagainya. Silakan bisa ajukan ke melalui WA saya, sapa langsung akan nanti akan kita diskusikan bersama melalui pertanyaan yang dikirimkan ke WA saya secara langsung. Baik, Minasan terima kasih untuk perhatiannya. Untuk selanjutnya saya akan menginformasikan terkait dengan UTS. Jadi nanti teman-teman bisa stay tune di YouTube untuk informasi-informasi terkait dengan UTS. Project UTS dari dari saya. Baik, saya akhiri. Terima kasih untuk perhatian penjelasan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Jaga predi harimas. Pada sama. Arigatou gozaimasu.